Cahyani dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 30424-021. Di video kali ini aku akan bahas tentang apa sih komunikasi massa itu. Nah, tapi sebelum ke materi, kalian tahu nggak sih kalau dalam komunikasi itu ada level-levelnya, kayak komunikasi intrapersonal, interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Tapi video kali ini aku akan bahas tentang apa sih komunikasi massa itu. Nah, langsung aja. Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi berbasis teknologi dan lembaga dari aliran pesan yang berkelanjutan serta paling luas dibagikan dalam masyarakat industri. Atau komunikasi massa itu adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti media cetak, radio, televisi. Nah, tapi yang menerima itu bukan cuma satu atau dua orang, tapi banyak gitu. Terus ada karakteristik komunikasi massa. Nah, di video kali ini ada dua ahli yang menjelaskan tentang karakteristik dari komunikasi massa. Yang pertama ada dari Wright. Terus karakteristik yang pertama itu diperuntukkan kepada audiens yang lebih besar, beragam, dan anonim. Nah, maksudnya itu pesan yang disampaikan itu ditunjukkan untuk jumlah orang yang banyak dan secara luas, bahkan secara global gitu. Terus setiap audiens ini juga memiliki latar belakang yang berbeda, kayak usia, pendidikan, budayaan gitu. Terus ada juga identitas dari audiens ini nggak diketahui gitu, nggak diketahui oleh pengirim pesan. Terus yang kedua ada pesan-pesannya merupakan hasil kerja banyak individu yang berbeda dan disampaikan secara serentak. Nah, dalam media massa ini nggak hanya dari satu individu gitu, tapi juga melibatkan banyak orang dengan berbagai peran khas. Contohnya di TV pasti ada yang bertugas menulis naskah, terus produser, sutradara, dan lain-lain. Terus yang ketiga, mampu mencapai sebagian besar audiens secara bersama dan serentak. Dalam penyampaian pesan di media massa ini dapat dijangkau oleh audiens yang besar dalam waktu yang sama gitu. Contohnya di Jawa itu ada berita pesan jam atau berita terbaru gitu, itu pukul 11. Tapi yang WIT atau WITA atau lainnya itu walaupun beda jam, tapi penyampaian beritanya tetap sama gitu. Terus yang empat adalah komunikatornya cenderung beroperasi atau bekerja melalui organisasi yang kompleks, melibatkan biaya yang signifikan dan melibatkan proses kerja yang rumit. Nah, maksudnya itu komunikatornya itu bekerja melalui organisasi yang besar dan struktur. Organisasi ini memiliki struktur yang memungkinkan berbagai elemen untuk bekerja sama secara efisien dalam menyampaikan pesan. Terus ada juga karakteristik menurut Dominic. Yang pertama ada tahap encoding dan decoding yang melibatkan proses penyusunan pesan oleh pengirim dan interpretasi pesan oleh penerima. Nah, maksudnya itu maksud dari encoding. Encoding itu adalah proses penyusunan pesan oleh pengirim. Contohnya dalam iklan perusahaan TV akan menyusun pesan dengan memilih kata-kata dan gambar yang mudah diterima oleh audiens. Dan decoding memahami atau mengartikan pesan-pesan sehingga menjadi arti tertentu untuk audiens. Terus yang kedua ada kemungkinan terjadi gangguan atau putusnya pesan publik, biaya yang tinggi, dan kebutuhan akan standarisasi format pesan yang sama untuk setiap orang.
Maksudnya itu pesan yang disampaikan kadang juga mengalami gangguan atau hambatan. Biasanya bisa jadi karena gangguan teknis atau sinyal. Nah, terus juga membutuhkan biaya yang tinggi, apalagi untuk biaya kru. Terus kalau dalam iklan melibatkan aktor atau aktris pasti juga membutuhkan biaya yang lebih. Terus yang ketiga ada sumber pesan yang seringkali merupakan organisasi atau individu dengan pengetahuan terbatas tentang penerima pesan. Pesan ini biasanya dari organisasi atau individu, dan pengirim pesan nggak memiliki info tentang latar belakang dari audiens atau penerima pesan tersebut, karena kan nggak cuma satu atau dua orang, tapi banyak gitu yang menerima pesan. Terus yang terakhir ada jangkauan audiens yang luas tanpa adanya kehadiran langsung atau fisik dalam proses komunikasi. Nah, dalam komunikasi massa ini pengirim pesan itu nggak berinteraksi secara langsung atau tatap muka. Pengirim pesan menyusun dan mengirimkan pesan melalui media, sedangkan audiens atau penerima pesan secara tidak langsung melalui TV, radio, televisi gitu. Terus ada karakteristik isi pesan media massa. Yang pertama ada media massa menjangkau masyarakat dalam jumlah yang banyak. Kayak yang dijelaskan di awal tadi, yang menerima pesan ini bukan cuma satu atau dua orang, tapi banyak. Terus yang kedua ada komunikatornya merupakan orang yang profesional dalam penyampaian pesan. Yang ketiga ada hubungan antara pengirim pesan dan penerima pesan hanya bersifat satu pihak, tidak untuk pihak pribadi. Terus yang keempat ada media massa memiliki hak penuh untuk menyampaikan pesan. Yang kelima ada hubungan antara pemberi dan penerima pesan adalah hubungan yang disengajakan. Terus yang keenam ada isi dari pesan biasanya sudah dirancang untuk diproduksi dalam jumlah banyak. Terus yang terakhir ada penerima pesan tidak bersifat aktif melainkan pasif. Yang terakhir ada contoh studi kasus. Nah, studi kasusnya itu di film ini. Nah, di film itu merupakan salah satu alat komunikasi audiovisual untuk penyampaian pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu. Selain itu, film ini juga dianggap sebagai sarana komunikasi massa yang efektif bagi kelompok sasaran, karena karakter audiovisualnya sebuah film bisa menceritakan banyak hal dalam waktu singkat. Saat menonton film, penonton seolah berada di film yang bisa menceritakan kisah hidup, bahkan menyentuh penonton. Sekian pembahasan dari aku hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe di bawah. Terima kasih.